Ya, saudara sekalian, kita tangkap fenomena ya kedekatan China dan Indonesia. Dan ini persis sama di masa lalu ketika Indonesia presidennya adalah Bung Karno. Bung Karno adalah the godfather or the founding father of PDIP. Karena sebelumnya kan berasal dari cikal bakal PNI ya. Oke, sobat era sekalian, kita dekat dengan Xi Jinping karena China bring money ya, show me the money ya. Jadi bring the money for Indonesia melalui through its investment ya, all over Indonesia, terutama di pertambangan mining ya. Oke, kita bacakan ini ya, dan juga saya sudah meluncurkan polling soal kedekatan ini dengan menanyakan apakah Anda setuju Indonesia dan Jokowi lebih dekat ke China dan Xi Jinping daripada dengan AS dan Joe Biden. Jadi for the time being 1.300 yang voting, setuju 17%, tidak setuju 67%, tidak tahu tidak peduli 16%. Jadi lebih banyak yang tidak setuju ya. Oke, karena sekarang persoalannya pilihannya adalah blok besar ya. Seperti kata Samuel Huntington, the clash of civilization, perang peradaban. Dia merecognize, dia menengarai dari ada 4 peradaban dunia yang besar: peradaban Barat, peradaban Islam, peradaban Confucianism atau China ya sebagai proponennya, dan peradaban Hindu atau Hinduism India sebagai proponennya. Nah, dari 4 peradaban itu sekarang yang paling berhadapan adalah negara-negara Barat, blok Barat dengan blok China ya, Confucianism, di mana di situ Confucianism, di situ ada Rusia juga, ada Iran, ada Korea Utara maybe. Padahal kita tahu Korea Utara beda ya dengan Iran, beda dengan Rusia. Tetapi kadang-kadang kepentingan geopolitik itu membuat orang berada dalam satu blok. Sama seperti zaman dulu Indonesia ngeblok dengan Peking dan Pyongyang, menjadi Jakarta, Peking dan Pyongyang, Jakarta, Peking, Pyongyang ya. Jadi waktu itu Perdana Menteri Cina, siapa ya? Menteri Luar Negeri Chou En-lai atau Perdana Menterinya Chou En-lai. Kemudian dari Korea Utara Kim Il-sung kalau tidak salah. Oke, sahabat era sekalian, coba kita lihat ini ya, mudah-mudahan soal yang terkait geopolitik ini sobat era suka juga. Kadang-kadang dilema juga kalau tidak menyukainya ya. Tidak hanya local politik, kita perlu juga tahu geopolitik ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita lihat ya soal ini. Oke, Xi Jinping. Oke ya, Jokowi dan Xi Jinping saksikan uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung, yakin operasi Juni 2023 ya. Jadi itu salah satu agendanya, lihat kereta cepat, proyek yang kontroversial sampai sekarang karena Indonesia diperas kantongnya. Awalnya komitmennya hanya di bawah 100 triliun kalau tidak salah. Kalau sekarang kalau tidak salah dananya sudah lebih dari 100 triliun. Oke, coba kita bacakan ya. Jokowi dan Xi Jinping, dan disebut dengan kakak besar dalam pertemuan ya. Selain itu ada juga dia menyebut Jokowi sapa Xi Jinping kakak besar dalam pertemuan bilateral di Bali. Kita bacakan ya. Kakak besar itu big brother. It is like Japan when mengatakan mereka adalah kakak ya kan. Apa istilahnya waktu Jepang menjajah Indonesia? Mereka mengatakan dirinya sebagai kakak dan Indonesia adik, kira-kira begitu kurang lebih ya. Padahal maksudnya adalah agar kita membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya, bagian dari perang dunia kedua pada waktu itu. Bali antara Presiden RI Joko Widodo menyapa Presiden China Xi Jinping dengan sebutan kakak besar ya, big brother pastinya. Dalam pertemuan bilateral yang dilakukan keduanya usai penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia di Bali Rabu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat datang di Bali kepada Presiden Xi Jinping dan senang sekali saya dapat menyambut kakak besar di Bali setelah pertemuan kita di Beijing, ujar Jokowi dalam pertemuan bilateral yang dipantau melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Bali Rabu malam. Wah, kakak besar. Kalau kakak besar itu sudah kakak saja, brother, big brother, itu saja sudah menunjukkan kita underdog ya. Apalagi kakak besar ya. Oke, coba kita lihat ya. Presiden Jokowi secara langsung juga menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kembali Xi Jinping sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok.
Tadi kita juga telah melihat penyelesaian kereta api cepat Jakarta-Bandung dan saya optimistis kereta cepat ini dapat beroperasi pada bulan Juni 2023 ujarnya. Mengenai progres kerjasama yang lain-lain tadi sudah kami sampaikan pada presidensi tambah Jokowi, pada presiden ya, pada presidensi itu pada acara ya. Sementara itu Presiden China Xi Jinping dalam kesempatan itu mengatakan sangat senang bisa bertemu Presiden Jokowi. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi yang telah berhasil memimpin KTT G20. Menurutnya presidensi Indonesia telah menyumbangkan tenaga Indonesia dalam hal memperdalam tata kelola global serta mendorong pemulihan ekonomi dunia. How come baru selesai sudah ada dampak atau impactnya? Atau sebelumnya sudah dihitung ya, tapi upaya kita apa ya? Mungkin kita hargailah ya perjalanan ke Ukraine dan Rusia ya ketika Jokowi ke sana ya. Jinping menyampaikan sekitar 3 bulan yang lalu Presiden Jokowi berkunjung ke Beijing sebagai pemimpin negara sahabat pertama yang diterima pihak Tiongkok sejak pandemi COVID-19 merebak ya. Adapun Xi Jinping menyatakan memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi sejak Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China selesai. Hal ini membuktikan hubungan yang penting antara China dan Indonesia dalam kebijakan luar negeri kita masing-masing, kata Jinping. Jinping juga menyatakan kereta cepat Jakarta-Bandung dan hasil kerjasama lain yang telah disaksikan bersama merupakan pencapaian nyata yang tidak hanya memberikan kesejahteraan kepada rakyat dua negara, tapi juga memberikan hal positif baik di regional maupun global, serta memberikan teladan bagi sesama negara berkembang untuk mewujudkan solidaritas, mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Pintar ya si Jinping ya. Mereka sih bukan negara berkembang lagi, sudah China itu negara maju sudah ya. Saya bersedia melakukan komunikasi strategis secara mendalam dengan Bapak Presiden untuk bersama-sama mendiskusikan bagaimana mengembangkan hubungan bilateral dan merancang cetak biru pembangunan senasib sepenanggungan China-Indonesia. Diharapkan China-Indonesia dapat bergandengan tangan dalam mewujudkan tujuan pembangunan 100 tahun masing-masing dan bersama-sama mempromosikan misi umat manusia demi perdamaian dan pembangunan jelasnya. Sobat RH sekalian, coba kita lihat ya Xi Jinping ini, kita sepertinya terjebak pada hubungan mesra dengan China ya. Presiden Jokowi sangat antusias ya. Kalau tidak salah, I'm waiting for you to invest in my country, itu kalau nggak salah di China ya, pengusaha China. Jadi sobat era sekalian, kita talking about China ya. I was there in the 1997 for the first time, and then the second ya when it was 2018 ya. Jadi 1997 saya ke sana dan yang kedua kali 2018 dan it was so different ya. Rentangnya di 1997 sampai 2018 itu kira-kira 21 tahun dan China sudah menjadi different country ya. Kalau dulu murah sekali, saya ingat betul ya, waktu itu naik taksi. Jadi taksinya dulu di China itu dia pakai kayak trali itu biar tidak bisa kontak ya antara penumpang dengan drivernya itu. Kenapa? Karena sering ada perampokan, maklum lah negara yang masih miskin pada waktu itu ya. Jadi tapi sekarang wah luar biasa, orang naik kereta cepat dengan ya sudah gadget yang baik, mereka sibuk ya kayak udah kayak Jepang ya. Sebelumnya orang yang santai dan lain sebagainya. Jadi revolusi terjadi within 20 years dan kita ya incredible. Tapi apakah kita akan mengikuti jalan China? Jangan lupa China membangun itu tanpa demokrasi memang ya. Tetapi apakah Indonesia akan menempuh jalan itu? Salah satunya adalah ketika ada Tiananmen 1989, sejuta manusia, itu kan ada pilihan membiarkan demokrasi flourish berkembang ataukah ada jalan lain. Maka kesimpulannya pada waktu itu adalah sikat ya, dan ternyata ya for the time being Cina berhasil membangun ekonominya sekarang ini menjadi bangsa yang besar ya. Dan jangan lupa besarnya Cina itu memang merasa membuat bangsa Barat terancam ya. Karena sebelumnya memang setelah tahun 2000 perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat itu ya banyak sekali barang-barang Cina yang ada di Amerika Serikat ya. Jadi waktu saya di Amerika Serikat misalnya itu kalau kita datang ke supermarketnya ya, saya lupa supermarketnya apa gitu ya, itu barang-barang China semua.
all from China, all made China ya, made in China. Jadi apa namanya waktu itu lupa. Walmart ya, Walmart. Jadi datang ke supermarket Walmart semuanya buatan China ya. Makanya ada isu ya buruh di sana nggak mau ke Walmart, maunya ke Target kalau tidak salah ya, yang lebih kecil dan tetapi lebih dianggap manusiawi dalam hal pemberian upah dan lain sebagainya. Jadi bayangkan ya, sekarang Cina lebih stronger and stronger. Tapi jangan lupa sekarang memang dunia dibagi. Joe Biden sudah mengatakan kalau Anda tidak mau bantu saya ya, berarti ya you are against us. Jadi pilihannya itu saja. Sama seperti misalnya presiden sebelumnya ketika bicara war on terrorism ya, juga begitu. Kalau Anda tidak bersama Amerika Serikat berarti Anda musuh saya. Nah sekarang dalam perang dingin ini, Cold War ya yang terjadi, Amerika juga begitu. Kalau Anda tidak ingin bersama saya berarti Anda musuh saya. Jadi negara-negara barat berhadapan dengan China, dan Indonesia mungkin lebih dekat dengan China because of what? Investment. Jadi mungkin investasi China lebih banyak, jauh lebih banyak, bukan lebih banyak dibandingkan investasi negara-negara barat. Maka Indonesia lebih condong ke China. Tapi apakah condong ke China itu sesuatu yang didukung oleh masyarakat Indonesia? Ya coba kita lihat profilnya di RH Channel saja dulu ya. Kalau di RH Channel itu sekarang ya, kalau di RH Channel itu lebih banyak orang yang tidak mau ya condong ke China itu. Jadi mereka 3.300 yang setuju Indonesia condong ke China 16%, tidak setuju 68%, tidak tahu tidak peduli 16%. Jadi setuju dan tidak pedulinya sama, tapi yang lainnya tidak setuju. Jangan lupa ya, konstitusi kita mengatakan politik kita adalah bebas dan aktif. Tapi bebas dan aktif itu bukan berarti tidak bisa dekat atau condong ke politik blok tertentu. Walaupun kita non-blok, tetapi tetap saja kita punya preferensi untuk lebih dekat ke negara-negara yang barangkali lebih menguntungkan secara geopolitik, ya, secara geoekonomi dengan Indonesia. Dan unfortunately itu Cina. Jadi ketika laut Natuna diobok-obok Cina ya, karena mereka mengklaim perairan Natuna itu milik China, Indonesia diam aja. Jadi Indonesia tidak enak with big brother ya. Jadi ketika angkatan laut Cina was there, kita diam saja. Nah mudah-mudahan, belum lagi kalau konflik laut Cina Selatan LCS ya. Jadi mudah-mudahan ini membuat Sobat RH juga aware ya, karena investasi Cina ini luar biasa. Ada kereta cepat, ada nikel dan lain sebagainya. Kereta cepat itu kalau cuma mengandalkan penumpang ya, itu katanya 100 tahun pun nggak akan balik. Itu perhitungan yang sebelum membengkak. Ini mungkin sekarang 200 tahun jadinya. 200 tahun pun tidak balik investasinya. Lalu pertanyaannya adalah, untuk proyek rugi semacam itu kok Indonesia mau terus dan Cina mau insist? Kan this is the question actually. Apakah Indonesia sudah terjebak, tidak bisa, there's no point of return, nggak bisa mundur lagi, dan China juga udah terjebak, nggak bisa mundur lagi, ataukah memang ada hidden agenda? Jadi saudara sekalian, salah satu isunya adalah mengenai Walini. Walini itu adalah tentu itu area milik PT PN ya, tapi lupa saya PT PN berapa ya, PT Perkebunan Nasional ya kalau tidak salah, itu yang akan dijadikan TOD, Transit Oriented Development. Jadi ketika saya di China, saya naik kereta cepat ya dengan kecepatan lebih dari 100 km, 200 km, bahkan speed maximum speed itu bisa 300 lebih km per jam. Kemudian berhenti di TOD, Transit Oriented Development, yang perumahan, tempat hiburan dan lain sebagainya, tempat main anak dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu yang diincar oleh China, investor China untuk membangun kota seperti itu? Saya tidak tahu perkembangan terakhirnya, apakah masih skenario itu atau tidak, atau cukup nanti menguasai Bandung dan kemudian punya poros Bandung Jakarta. Jadi kita harus hati-hati karena kemampuan ekonomi Cina luar biasa untuk investasi dan termasuk juga untuk membeli properti di sini, termasuk doing business. Ya, jadi representatif China di sini ambil barang dari China dan kemudian doing business in Indonesia.
kita bukan tidak sadar, aware, tetapi masalahnya pemerintah kita jangan-jangan terlalu pragmatis. Yang paling penting investasi masuk dan mereka bisa mencatatkan, membukukan report bahwa ada pertumbuhan ekonomi. Walaupun saya kemarin lihat ternyata pertumbuhan ekonomi kita nggak ada apa-apanya dibandingkan pertumbuhan Malaysia dan Vietnam. Jadi Malaysia dan Vietnam itu pertumbuhan ekonominya double digit. Tapi nanti we check again ya, double digit. Indonesia nggak double digit. Indonesia di bawah 10%, ya mungkin 5% ke atas sedikit lah. Kalau Malaysia kalau tidak salah 14%, tapi nanti we check again. Nah, sobat era sekalian, itu menunjukkan dengan gaya politik pragmatis pun ternyata pertumbuhan ekonomi kita tidak convincing juga ya, dibandingkan kita misalnya melakukan hal-hal yang jauh lebih independen dan idealis dalam menjaga kedaulatan. Sekarang kan seolah-olah Indonesia for sale, mau dijual semuanya. Yang penting investasi masuk dan kemudian karpet merah diberikan. Nah, celakanya investasi yang paling banyak adalah ya investasi China, karena China melihat Indonesia adalah negara yang sangat strategis, penduduknya nomor 4 terbesar di dunia, which is itu market ya bagi ekonomi dan juga sumber daya alam luar biasa, dan mungkin the most important thing, orangnya masih korup. Karena dokumen Rusia yang pernah dikasih tahukan ke saya adalah cara untuk menguasai negara seperti Indonesia itu adalah dengan membeli elit-elitnya baik di pusat maupun di daerah. Jadi elit pusat dibeli, elit di daerah dibeli, maka Indonesia bisa dikuasai ya. Tapi kalau elit-elitnya tidak korup, punya independensi ya, tidak mau mencari jalan pintas untuk kaya ya, berbuat bagi negara iya, tapi nyolong dari negara iya juga, maka mungkin investor-investor yang nakal atau mau shortcut tidak akan datang. Yang ada adalah pasti investor yang betul-betul menegakkan good corporate governance, dan perusahaan Cina yang ditengarai adalah perusahaan-perusahaan yang tidak menerapkan good corporate governance dalam skala global. Karena bagi mereka adalah yang paling penting adalah ekspansi, baik on the table maupun under table ya. Oke, sobat era sekalian, coba kita bacakan komentar sobat era terkait dengan hal ini ya. Mudah-mudahan sobat era sekalian berminat dengan isu ini ya, Xi Jinping. Oke, so kita coba komentari ya. Bagaimana komentar sobat era terkait isu ini ya? Rupanya anis-anisan semua. Lebih suka mendengar gosip Ruhut Sitompul daripada soal geopolitik about Xi Jinping. Oke, Mia Masdar, itulah risiko kalau seseorang yang kurang kualitas dalam semua aspek dijadikan pemimpin tertinggi ya. Bang Refli, coba disurvei elektabilitas Anies Gibran bagus atau tidak kira-kira ya, nanti lah ya. Tapi one thing for sure, Gibran nggak bisa jadi vice president, sobat era sekalian, karena usianya belum sampai 40 tahun. That's all, selesai. Dia baru 35 tahun. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Gibran cocok menjadi wakilnya Anies, dia nggak ngerti aturan ya. Oke, jadi ngapain kita sigi ya? Oke. Setuju dalam konteks tindakannya atau setuju dalam konteks iya, saya tahu bahwa Indonesia di rezim Jokowi sangat China oriented ya. Harusnya uji coba kecepatannya sesuai omongannya ya. Jokowi adalah pahlawan rakyat China dengan undang-undang Omnibus Law dan visa second home ya. Visa second home membahayakan negara Indonesia. Jokowi berjuang membuat Cina berdaulat dan mengentaskan kemiskinan rakyat Cina. Xi Jinping dan Xi Langsing. Berat sama dipikul, ringan sama Xi Jinping ya. Kumpulan orang sakit hati, wah kakak, makanya kerja yang benar, yang halal, luar biasa Tuhanku. Jadi ada Tuhanku ya. Jadi maksudnya kumpulan orang yang sakit hati itu yang mana ya? Back off please ya. Pancasila ya. Bisa omong bahasa Inggris itu penting bang. Kemarin ketika kumpul-kumpul makan-makan non formal antar pemimpin negara, di sana tidak ada ajudan, pengawal, apalagi translator, nggak bisa Inggris, auto bisu dan plonga-plongo. Ya memang tidak semua generasi beruntung ya. Saya kira generasi setelahnya beruntung karena Jokowi sent his sons to study in Singapore and in Australia, and then of course Gibran kemudian adiknya itu pasti speak English very well ya, karena ya tadi sudah punya orang tua yang mampu, kemudian send him to study in English countries ya. Jadi it's okay lah ya. Kadang-kadang kita hidup tapi ya bisa menjadi presiden 2 periode, kemudian gubernur 1 periode walaupun belum sampai waktunya karena harus menjadi presiden, kemudian
wali kota 2 periode, ya kita harus akui itu it is incredible ya, very very amazing. Ya kan? Jadi memang bukan tidak gampang, barangkali tidak akan ada orang yang seperti itu ya. Oke, kalau dari sisi itu artinya dari sisi apa yang terlihat ya kita harus mengapresiasi ya. Saya perhatikan di foto judul konten memang ada mirip-miripnya juga Bung Refli ya. Kemudian Wakakak Anies gak becus, kerja gak level di G20 di Mas Angga. Coba kita klik di Mas Angga ya, biasanya pengikutnya adalah 0 biasanya gitu ya. International Entertain, Om Jin pinjamin hutang dong biar negara gagal bayar dan beban buat calon berikutnya. Negara mana yang beruntung kerjasama China ya? Bahkan di Nigeria atau negara mana ya, yang jelas negara Afrika mengatakan hanya orang bodoh yang mau minjem dari China itu ya. Kalau nggak salah, bahkan lebih kasar dari itu ya. Karena seperti dikatakan Bosman ya, jadi mereka itu memang sengaja minjemin uang untuk membuat debt trap, untuk membuat jebakan hutang, terutama negara-negara Afrika. Jadi mereka bolak-balik ke Afrika karena mereka sudah kuasai Afrika, dan mereka juga mau kuasai beberapa negara yang kira-kira lemah. And then Indonesia jangan-jangan consider as a weak country, jangan-jangan ya dianggap sebagai negara lemah juga. Oke. Dimas Buta akan kemajuan Jakarta, ini soal anisan lagi ya. Ijazah dipertanyakan, guru bahasa Inggris lebih mudah, SMA juga sudah ada kimia. Oke. Sumpah Pemuda 1928 ada Yong Syllabus, Yong Sunda, Yong Java dan lain-lain, tapi itu nggak boleh ya, karena kita harus membedakan China sama Tionghoa untuk membedakannya. Jadi kita harus bedakan, China is a foreign country, Tionghoa adalah satu etnis yang ada di Indonesia, then we have to respect them. Jadi kita harus bedakan. Jadi kalau kita ngomong China itu tidak ada bedanya dengan ngomong Amerika, Jepang ya. Jadi foreign interest in Indonesia ya kita harus hati-hati. Tetapi kalau kita bicara tentang Tionghoa, Jawa, Sunda itu sama punya legitimasi untuk hidup di Indonesia ya. Yang tidak punya legitimasi untuk hidup di Indonesia itu orang jahat. Nah, orang jahat itu tidak mengenal suku. Asal dia korup ya itu orang jahat. Mengambil uang dari negara itu jahat ya. Oke. Jangan lupa ya saudara sekalian, tonton interview saya dengan Presiden PKS Ahmad Saiku dan juga Herzaki ya. Oke. Apalagi ya, kereta Cina, HP Cina, cek toko sebelah Cina, besok jangan-jangan nengok ke samping ternyata nggak perlu ya. Flamboyan 98 datang ke Bali cari panggung, ngaku-ngaku diundang ke acara G20, kok nggak ada malunya ya. Kadrun kalau nggak ngadrun ya nggak nge-hoax. Allahu Akbar ya. Seolah bisa melupakan Gus Nur dan Bambang Tri ya. Jokowi perlu membuktikan dan bebaskan mereka. Dalam sejarah modern, Cina lebih sering kalah dalam peperangan. Hal ini terjadi setidaknya sejak abad ke-19. Sino-Japan War 1894 ya. Kemudian Flamboyan nggak update, Anies diundang side G20 Bloomberg TV. Akal mana akal. Apalagi ya, tolong Indonesia jangan sampai diperbudak Cina ya, jangan penjilat Cina dan mau diatur Cina dalam mengelola negara. Tolong pemerintahan Indonesia harus mengutamakan warga Indonesia dalam kesempatan kerja. Ya, sekali kita terjebak pada utang ya, dan kita memiliki ketergantungan kepada satu negara, apalagi negara sebesar Indonesia, wah berat ya. Apalagi kalau kita diancam-ancam sedikit kita takut, waduh berat, karena kita tidak memiliki misalnya tentara yang baik, pertahanan yang baik ya. Karena katakanlah misalnya tentaranya sibuk berpolitik, pimpinannya sibuk lobby sana lobby sini untuk mendapatkan jabatan tertinggi dan lain sebagainya ya. Di rezim yang baru insya Allah penjara kosong, karena penjara bukan untuk yang kritis, penjara untuk tempat koruptor. Insya Allah itu yang kita inginkan ya.